Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Maharani. Ini 18075075. Kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian dengan judul Pengaruh Substitusi Penggunaan Tepung Kulit Raja Terhadap Pembuatan Kek. Baik, yang pertama saya akan membahas tentang abstrak. Dewasa ini banyak sekali variasi kek yang menggunakan bahan baku selain tepung terigu. Hal ini menunjukkan bahwa kecenderungan tepung terigu sebagai bahan baku dalam pembuatan kek dapat digantikan dengan bahan lain. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi kecenderungan kita terhadap penggunaan tepung terigu. Bahan lain yang dapat digunakan sebagai pengganti tepung terigu adalah tepung kulit pisang raja. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh penggunaan tepung terigu terhadap pembuatan kek. Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan metode eksperimen. Objek dari penelitian ini adalah tepung terigu dengan tepung kulit pisang dengan presentasi yang pertama 0% dengan 100%, yang kedua 5% dengan 85%, yang ketiga 30% dengan 70%, yang keempat 45% dengan 55%. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah penggunaan substitusi kulit pisang raja dalam pembuatan kek dengan presentasi berbeda, yaitu 0%, 15%, 30%, dan 45%. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kualitas indrawi kek substitusi tepung kulit pisang dengan indikator warna, aroma, tekstur pori, tekstur lembut, dan rasa. Kemudian, variabel kontrolnya adalah jenis dan jumlah bahan-bahan yang digunakan, alat yang digunakan, proses pembuatan dengan perlakuan yang sama pada pencampuran hingga pengopenan. Yang pertama dibahas adalah latar belakang. Kek adalah suatu hasil yang diperoleh dari pembakaran adonan yang mengandung tepung, gula, lemak, telur, susu, dan air. Bahan dasar pembuatan kek biasanya adalah tepung terigu. Tepung terigu digunakan karena memiliki fleksibilitas yang tinggi terhadap berbagai olahan makanan. Besarnya konsumsi masyarakat akan tepung terigu mengakibatkan tingginya impor tepung terigu ke dalam Indonesia. Salah satu upaya mengurangi impor terigu tersebut perlu dilakukan beberapa penelitian penggunaan bahan pangan sebagai alternatif pengganti tepung terigu. Seperti yang kita lihat pada saat sekarang ini, banyak bahan-bahan pengganti yang dapat digunakan sebagai pengganti tepung terigu. Contohnya seperti yang saya gunakan dalam penelitian ini, yaitu tepung kulit pisang. Tepung kulit pisang digunakan karena pisang merupakan buah yang banyak terdapat di Indonesia dan banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Karena banyaknya pisang yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia dan banyaknya jenis pisang, maka banyak pula lah limbah kulit pisang yang dibuang begitu saja. Padahal kulit pisang memiliki nilai yang gizi yang cukup tinggi dan memiliki serat dan pati yang cukup tinggi, sehingga dapat digunakan sebagai pembuatan tepung kulit pisang. Kulit pisang yang digunakan di sini adalah kulit pisang raja karena pisang raja memiliki pati yang lebih tinggi daripada pisang yang lain, sehingga cocok untuk digunakan sebagai tepung dalam pembuatan kek. Dan tepung kulit pisang dapat menyebabkan perubahan pada sifat organoleptik yang akan mempengaruhi rasa, tekstur, warna. Maka diperlukan penelitian tentang pengaruh penggunaan tepung kulit pisang raja terhadap pembuatan kek. Identifikasi masalahnya berdasarkan latar belakang tersebut adalah yang pertama, kulit pisang yang mempunyai kandungan gizi yang cukup lengkap namun masih kurang pengolahannya dan masih banyak menjadi limbah organik dan pakan ternak. Yang kedua, pengaruh rasa, aroma, tekstur, dan rasa kek dengan penambahan tepung kulit pisang raja. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah dalam penelitian ini agar dapat terarah dan mencapai sasaran yang diinginkan, maka batasan masalahnya adalah yang pertama, kulit pisang yang digunakan dalam pengolahan menjadi tepung adalah pisang raja. Yang kedua, untuk menguji pengaruh rasa, aroma, bentuk, tekstur, dan rasa kek
Dengan substitusi kulit pisang digunakan uji indrawi dan uji organoleptik. Dari latar belakang dapat dirumuskan bahwa rumusan masalahnya adalah bagaimana pengaruh warna, aroma, bentuk, tekstur, dan rasa kek dengan substitusi tepung kulit pisang raja. Tujuan penelitian. Yang pertama, tujuan umum. Tujuan umum di sini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh penambahan tepung kulit pisang terhadap pengolahan kek. Kedua, tujuan khusus yaitu pertama untuk mengukur bagaimana tekstur, rasa, bentuk, warna, dan aroma kek yang dibuat dengan penambahan tepung kulit pisang, dan mengukur seberapa efektif pengolahan tepung kulit pisang raja menjadi tepung dalam mengurangi limbah kulit pisang. Manfaat penelitian. Yang pertama bagi peneliti yaitu untuk menambah pengetahuan tentang bagaimana pengaruh penambahan tepung kulit pisang raja terhadap pengolahan kek. Bagi masyarakat, memberikan informasi kepada masyarakat bagaimana pengolahan limbah kulit pisang agar menjadi inovasi baru dan menjadi harga jual yang lebih melalui penambahan kulit pisang raja dalam pengolahan kek. Baik, kita akan masuk ke bab 2. Yang pertama yaitu tinjauan tentang kek, yang terdiri dari yang pertama pengertian kek. Kek adalah suatu hasil yang diperoleh dari pembakaran adonan yang mengandung tepung, gula, lemak, telur, susu, dan air. Pada pembuatan kek, adonan digunakan adalah adonan liquid. Yang kedua yaitu bahan kek. Bahan yang digunakan dalam pembuatan kek adalah tepung terigu. Tepung terigu merupakan bahan paling utama dalam pembuatan kek, digunakan sebagai pembentuk struktur dan mengikat bahan lainnya. Tepung juga berfungsi membentuk adonan dengan baik. Pada waktu adonan mentah, dalam proses pemasakan maupun setelah mayang dan berkualitas, warna dan rasa yang baik pada hasil produksi. Yang kedua, lemak. Lemak itu merupakan komponen yang paling penting dalam pembuatan kek. Macam dan jumlah formula akan mempengaruhi respon adonan dan kualitas produk akhir. Pada pembuatan kek, beberapa lemak yang digunakan yaitu mentega atau butter, margarin, dan minyak. Kemudian ada bahan gula. Gula bahan pemanis dalam pembuatan suatu produk seperti kek, cookies, muffin, dan lain-lain. Gula yang sering digunakan dalam pembuatan kek adalah gula kastor yang butirannya halus sehingga mudah larut. Selanjutnya telur. Telur digunakan dalam pembuatan kek adalah telur ayam ras. Fungsi telur dalam kek yaitu membentuk struktur, meningkatkan volume, menambah gizi, menambah rasa, meningkatkan warna, dan menambah keempukan. Selanjutnya, yang kedua dalam pembagian tinjauan tentang kek yaitu alat yang digunakan dalam pembuatan kek. Alat yang pertama yaitu timbangan. Timbangan yang digunakan harus akurat sehingga yang bahan yang akan kita timbang itu sesuai dengan takaran dan hasilnya akan memuaskan. Selanjutnya oven. Oven adalah alat untuk memanggang. Oven yang digunakan biasanya ada oven tangkring, oven listrik, dan oven gas. Kemudian ada baskom. Baskom ini digunakan untuk mencampur bahan menjadi satu untuk menghasilkan adonan. Bisa juga disebut dengan mixing bowl. Kemudian ada mixer. Mixer digunakan untuk mengocok telur agar dapat mengembang dengan baik. Kemudian ada loyang. Loyang ini adalah alat yang digunakan untuk mencetak adonan sehingga adonan bisa dibentuk sesuai dengan keinginan. Loyang yang digunakan biasanya loyang tulban atau loyang peta. Selanjutnya spatula. Spatula untuk mencampur adonan bahan adonan tercampur rata. Kemudian ada timer. Timer itu berfungsi untuk mengukur waktu saat proses pembuatan. Ada kuas yang berfungsi untuk mengoles mentega ke dalam loyang. Selanjutnya yang ketiga yaitu proses pembuatan kek. Dalam proses pembuatan kek dimulai dari formula kek, pemilihan bahan, penimbangan, pencampuran, pencetakan, dan pengovenan. Kalau formula kek dasar seperti tepung 250 gram, gula 200 gram, mentega 200 gram, telur 5 butir. Pemilihan bahan yang digunakan untuk pembuatan kek harus bermutu baik sehingga kek yang dihasilkan dengan kualitas yang baik. Penimbangan bahan. Penimbangan bahan itu mengukur seberapa berat bahan-bahan yang digunakan. Penimbangan dilakukan agar bahan-bahan yang digunakan sesuai takaran dan yang digunakan. Selanjutnya pencampuran bahan. Pencampuran bahan yaitu suatu proses penyatuan semua bahan kek menjadi satu adonan dengan tahap-tahap
Pertama, kocok gula dengan telur dengan kecepatan tinggi. Setelah mengembang, di adonan lain, di mixing bowl lain, kocok juga mentega dengan kecepatan tinggi. Campurkan telur dengan adonan dengan tepung gula dengan spatula. Campurkan mentega pada adonan tersebut dengan rata dengan menggunakan spatula atau mixer. Kemudian pencetakan cake. Pencetakan yaitu memasukkan kue ke dalam loyang yang telah dialasi kertas roti atau dioles dengan mentega dan beri tepung terigu. Selanjutnya, pengovenan. Pengovenan adalah suatu cara mematangkan cake dengan cara dipanggang dengan waktu ditentukan. Selanjutnya, setelah di oven, pendinginan. Pendinginan untuk menghilangkan uap panas sebelum dilakukan pengemasan. Selanjutnya, pengemasan. Pengemasan menggunakan dus atau kotak yang tertutup rapat agar kue dapat bertahan lama. Yang kelima yaitu kriteria cake yang baik. Kriteria cake yang baik menurut US Weight Associates, yang pertama, bentuk cake simetris, aroma cake sedap, rasanya enak, dan tekstur cake soft. Warna keseluruhan cake cerah, sedangkan warna kerak tergantung jenis cake. Selanjutnya, volume cake tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, mempunyai mutu simpan. Kemudian yang terakhir, bercita rasa tinggi khas produk bakery. Yang keenam, faktor-faktor yang mempengaruhi mutu cake. Yang pertama ada bahan. Bahan yang memiliki mutu yang baik digunakan dalam pembuatan cake, diantaranya itu tepung terigu berwarna putih, kering, tidak berbau apek, tidak menggumpal, dan tidak menjamur. Telur yaitu telur yang masih segar dilihat pada cangkangnya. Gula yang baik adalah gula yang warna putih dan bersih, bebas dari kotoran. Mentega yang digunakan yaitu mentega yang beraroma segar dan tidak berbau tengik dan asam. Kemudian faktor selanjutnya ada jumlah. Bahan yang ditimbang harus sesuai dengan ukuran standar, dan timbangan yang digunakan harus memiliki akurat yang baik. Kemudian alat juga mempengaruhi mutu cake, karena kalau tidak bersih, alat tersebut akan mempengaruhi mutu cake. Kemudian kondisi alat dalam pembuatan cake harus dalam kondisi normal, seperti timbangan menggunakan timbangan yang standar, menggunakan baterai yang baru, dan sebagainya. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhinya kebersihan. Kebersihan dalam pembuatan cake menghasilkan cake yang berkualitas baik. Sedangkan apabila alat yang digunakan dalam pembuatan cake kotor atau terdapat lemak, pengocokan telur tidak dapat secara optimal dan telur tidak mengembang secara baik. Kemudian faktor selanjutnya, faktor pemrosesan pembuatan. Pada saat pembuatan dilakukan pengontrolan yang dilakukan sehingga dari proses pembuatan hingga pengemasan dihasilkan maksimal dan optimal. Selanjutnya tentang tinjauan umum tentang pisang. Yang pertama yaitu pisang dibagi berdasarkan manfaatnya. Pisang dibagi menjadi 3. Yang pertama, pisang serat. Pisang serat yaitu pisang yang hanya diambil batangnya untuk dimanfaatkan dalam pembuatan tekstil. Batang pisang ini terdiri dari lapisan pelepah yang mengandung serat. Biasanya tinggi batang pisang serat ini mencapai 7 meter, daunnya berwarna hijau, dan tumbuh pada iklim lembab dengan intensitas matahari yang tinggi. Yang kedua ada pisang hias. Pisang hias ini dibagi menjadi 2, yaitu pisang kipas dan pisang pisangan. Pisang kipas memiliki bentuk tanaman yang menyerupai kipas dan sering disebut dengan pisang Madagaskar. Sedangkan pisang pisangan memiliki batang semu dengan ukuran kecil dan memiliki bunga yang indah. Selanjutnya pisang buah, yaitu pisang yang ditanam untuk diambil buahnya. Kelompok pisang yang pertama yang dapat dimakan secara langsung setelah matang. Contohnya pisang emas, pisang raja, pisang Ambon kuning, pisang Ambon lumut, dan pisang barangan. Yang kedua yaitu pisang yang diolah terlebih dahulu sebelum dimakan. Contohnya pisang kepok, pisang nangka, pisang uli, pisang kapas, pisang bangka hulu, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu pisang yang dapat diolah atau dimakan langsung setelah masak. Contohnya pisang raja dan pisang kepok. Kelompok keempat yaitu
pisang yang dimakan sewaktu mentah, contohnya pisang kelutuk. Selanjutnya kandungan gizi pada pisang. Setiap buah pisang memiliki kandungan zat tepung yang berbeda-beda. Menurut analisis biokimia, pisang mengandung karbohidrat, protein, kalium, vitamin C, dan vitamin E. Mengingat kandungan gizinya yang banyak, pisang sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh karena memiliki fruktosa yang tinggi, mengandung banyak kalium, berkhasiat untuk mengurangi risiko stroke, menurunkan tekanan darah, dan memulihkan tenaga. Tinjauan tentang tepung kulit pisang. Biasanya pisang dinikmati dalam keadaan segar atau sudah diolah. Semua bagian pisang dapat dimanfaatkan. Bagian pisang yang dimanfaatkan namun jarang digunakan adalah kulit pisang. Dengan melalui pengolahan yang sederhana, kulit pisang dari jenis pisang raja dan ambon dapat dijadikan menjadi bahan baku minuman anggur, menurut Anonim 2018. Tepung merupakan salah satu bentuk alternatif produk olahan setengah jadi yang dianjurkan karena lebih tahan lama, mudah disimpan, kaya zat gizi, lebih cepat dimasak sesuai dengan kehidupan yang serba praktis. Tepung kulit pisang adalah hasil dari penggilingan bagian kulit pisang yang telah kering sehingga berbentuk butiran halus. Bagian yang digunakan dalam pembuatan kulit pisang, tepung kulit pisang adalah bagian yang berwarna putih. Penggilingan merupakan cara yang digunakan untuk menghaluskan kulit pisang yang telah dikeringkan. Tepung kulit pisang memiliki gizi yang tinggi, terutama karbohidrat, sehingga memungkinkan untuk dijadikan bahan substitusi tepung terigu. Pembuatan tepung kulit pisang dimulai dengan melakukan pemilihan bahan dasar berupa kulit pisang raja. Selanjutnya dibuat dengan metode agar menghasilkan tepung kulit pisang yang mempunyai kandungan gizi yang baik. Proses pembuatan tepung sangat beragam, dibedakan berdasarkan sifat dan komponen kimia bahan pangan. Cara-cara penepungan terdiri dari 3 cara, yaitu penggilingan kering, penggilingan basah, dan penggilingan semi kering. Proses pembuatan tepung kulit pisang raja dilakukan dengan cara penggilingan kering, mulai dari awal pembuatan sampai akhir pembuatan. Peralatan yang digunakan seperti pisau, talenan, alat penghancur dan penggiling, ayakan, alat pengering, bisa juga matahari atau alat pengering buatan. Cara pengiringan tepung pisang kulit pisang dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu melalui pengeringan mesin dan alami. Tahap pertama dilakukan dalam pembuatan tepung kulit pisang adalah mempersiapkan bahan, yaitu memilih kulit pisang raja. Kulit pisang yang digunakan yaitu buah pisang raja yang masak, warna kekuningan, utuh, segar, tidak busuk, dan mempunyai aroma yang tajam. Selanjutnya pencucian. Proses satu cara yang dilakukan untuk membersihkan kotoran-kotoran yang terbawa selama proses berlangsung. Selanjutnya blanching yaitu pemanasan pendahuluan dalam uap atau air panas di bawah titik didih air dalam waktu singkat. Tujuannya untuk mengurangi udara yang terdapat pada bahan, mengurangi jumlah mikroba. Selanjutnya pengambilan daging kulit pisang dengan cara dikerok. Setelah dikerok dilakukan pengeringan. Pengeringan bisa dilakukan dengan sinar matahari atau dengan mesin pengering. Selanjutnya setelah kering kulit pisang dilakukan penggilingan atau penepungan. Bisa dilakukan dengan blender atau penggiling khusus untuk tepung. Selanjutnya pengayakan. Pengayakan dilakukan untuk mengayak serat-serat yang masih halus, memisahkannya dengan yang kasar. Pertimbangan tepung kulit pisang raja digunakan sebagai bahan pembuatan cake karena yang pertama aspek kesukaan. Cake memiliki rasa yang enak dan digemari oleh masyarakat. Kemungkinan cake dengan substitusi tepung kulit pisang ini juga disukai masyarakat karena masyarakat tertarik pada produk yang inovatif dan kreatif. Selanjutnya aspek diversifikasi pangan. Inovasi adalah salah satu dengan mensubstitusi tepung kulit pisang pada pembuatan cake merupakan salah satu cara
untuk mengurangi impor tepung terigu dan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap tepung terigu. Kerangka berpikir. Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan 2 eksperimen, yaitu cake dengan substitusi tepung kulit pisang raja dan cake kontrol. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah penggunaan tepung kulit pisang raja dengan presentasi berbeda. Variabel terikat yaitu penelitian kualitas cake substitusi tepung terigu pisang raja dilihat dari indikator warna, aroma, bentuk, tekstur, rasa, dan tingkat kesukaan masyarakat. Variabel kontrolnya ukuran bahan, kualitas bahan, proses pembuatan, dan suhu pembakaran. Hasil eksperimen dilakukan uji indrawi untuk mengetahui kualitas cake untuk mengetahui tingkat kesukaan masyarakat menggunakan uji organoleptik. Selanjutnya hipotesis. Hipotesis yaitu jawaban yang bersifat sementara terhadap rumusan masalah. Penelitian yang telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama hipotesis kerja atau HA, yaitu ada pengaruh kualitas cake substitusi tepung kulit pisang raja dilihat dari warna, aroma, bentuk, tekstur, dan rasa. Selanjutnya hipotesis 0, tidak ada pengaruh kualitas indrawi, uji organoleptik dengan substitusi berbeda dari tinjauan warna, aroma, bentuk, tekstur, dan rasa.